Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan guten Abend. Tag. Ya, di tempat Natasha guten Tag ya. Di sini guten Abend. Iya. Masih Oke, siang, jadi Pak. ya sesi kali ini kita akan membicarakan tentang pengalaman maupun saran-saran yang akan diberikan oleh Natasha. Natasha ini adalah seorang pelajar untuk Ausbildung, ngambil perhotelan di kota, maaf namanya lupa lagi, Delmot ya, di kota Delmot ya, di kota Delmot di Jerman. Nanti akan banyak memberikan pengalaman bagaimana tentang Ausbildung, dan nanti kepada Pak Rahman dan Pak Koko Antoni boleh menanyakan ya. Untuk sementara kita buka dengan sesi dari saya dulu ya. Oke, Natasha, selamat malam dan selamat siang di situ. Selamat siang. Boleh diceritakan, Natasha, bagaimana dulu awalnya tertarik sehingga memutuskan untuk Ausbildung di Jerman? Silakan, Natasha. Dulu sebenarnya saya tuh pengen kuliah di Indonesia. Tapi orang tua bilang gini, Pak, oh kamu kalau di Indonesia pasti biayanya lebih mahal karena saya dulu SNMPTN ditolak, SBMPTN pun juga ditolak. Jadinya ada salah satu kenalan orang tua bilang ini aja ikut Ausbildung gitu. Dan saya Ausbildung pakainya agen nggak mandiri. Jadinya jadinya ikut kursus dulu kayak gitu kan. Jadi semua yang menentukan si agen ini. Terus pertamanya saya masih takut karena di Jerman nggak ada siapa-siapa kan Pak, nggak ada teman, nggak ada kenalan dan siapa-siapa. Tapi ibu bilang ya udah kamu nggak apa-apa di sana, belajar mandiri. Terus di sana juga pendidikannya lebih bagus, lebih lebih maju daripada Indonesia katanya gitu. Terus setelah saya pikir-pikir ya udahlah nggak apa-apa. Lagi pula kalau Ausbildung kan orang tua nggak usah membiayai saya lagi gitu loh Pak, kan sambil kerja. Nah kerja ini uang gajinya bisa saya gunakan buat kebutuhan sehari-hari di sini gitu. Sedangkan kalau saya di kuliah di Indonesia, orang tua harus kasih uang tambahan buat kebutuhan sehari-hari, buat kos dan lain-lain kayak gitu. Akhirnya memutuskan perhotelan, bagaimana ceritanya? Sebenarnya saya nggak ada passion buat ke perhotelan karena yang di agen kan mereka nyaraninya perhotelan, kebidanan, teknik, sama restoran. Jadinya saya ambil yang perhotelan karena passion saya itu kayak suka ketemu orang baru, suka ngomong aja gitu. Ya udahlah ambil perhotelan. Dulu saya gitu Pak, gitu aja. Jadi nggak ada passion buat belajar perhotelan sebelumnya. Sebelumnya saya di SMA ambilnya Saintek, tapi setelah lulus SMA ambil Ausbildungnya perhotelan. Sebenarnya nggak nyambung, tapi ya udah ya mau gimana lagi kayak gitu. Oke. Waktu itu kursusnya ada mengikuti yang di mana? Kursus privat atau di Gute Jakarta atau bagaimana? Saya dulu ambilnya kursus dari agensi saya, Pak. Privat Jadi berarti ada salah satu agensi ya mereka kasih layanan kursus. Jadi saya kursus di situ. Kayak gitu. Ketika berangkat waktu itu sudah mencapai level apa? A1, A2, B1, B2? Saya dulu B1. B1 langsung berangkat ya. Iya, Ujiannya A1, A2, B1 di mana ujiannya? dulu saya langsung B1 Pak kalau dari agen. Jadi A1, A2 nggak ada ujian, jadi cuma simulasi biasa dari agen. Cuman simulasi doang, terus langsung ke Gute ujian. Langsung Lulus. keluar gitu. Iya, alhamdulillahnya. Hebat. Gute yang di Jakarta langsung ngambil B1 dan langsung lulus gitu ya ujiannya Gute ya? Surabaya. Oh, Gute Surabaya. Iya, Gute Surabaya. Karena dulu agensi saya daerah sebelah Semarangan, jadi lebih dekat ke Surabaya. Oh gitu. Iya. Kemudian memutuskan untuk pergi sampai di Jerman, ada yang mengurusi juga? Sampai di Jerman ada, tapi setelah
sehari 2 hari kita transit di sana, semua dokumen, semua kayak visa atau lain-lain kita sendiri yang ngurus, Pak. Jadi Oh, mau gitu. agen, ya mau agen, mau mandiri sama aja, kalau di sini ngurusnya sendiri. Sendiri ya. Iya. Oke. Jadi mengenai biaya hidup, mengenai uang kuliah atau kursus, waktu di sana sempat kursus bahasa dulu di Jerman atau langsung Di masuk Jerman Ausbildung? langsung masuk Ausbildung, Pak. Saya Langsung masuk langsung sekolah. Ausbildung. Hmm. Iya, langsung sekolah. Jadi Jadi, semua biaya untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk bayar sekolah itu bisa ditutup dari kerja di Ausbildung itu ya, berarti ya? kalau buat saya, ya bisa. Tapi itu tergantung lifestyle masing-masing orang kan, Pak. Iya, betul. Iya. Untuk tempat tinggalnya mencari sendiri atau disediakan kayak Studentenwohnheim gitu? Kalau saya dari perusahaan, Pak, langsung disediakan. Jadi, kita nggak ada bayar miete, nggak ada. Hmm. Jadi, free. Perusahaan apa mas? Maksudnya perusahaan? Hotel saya maksudnya. Oh, Putri. hotel yang Iya, menyediakan. iya, Oke, hotel oke. yang menyediakan. Hotel menjaga semuanya. Oh, enak ya semuanya udah. Iya, iya. Eh, Gimana awalnya di sana ketika menghadapi perbedaan budaya dengan Indonesia? Tips apa yang Natasha lakukan? Aduh, dulu saya awal-awal kesini shock banget, Pak. Beda sekali kan budayanya. Jadi, ya udah lama-lama membaur aja gitu kan. Pertamanya ya kaget, ih apaan kayak gitu, ih apaan. Tapi lama-lama, udah ini budaya. Jadi lama-lama juga terbiasa kan. Apalagi dulu di Indonesia kan sering ngaret kan ya saya. Terus di Hmm. sini semuanya harus on time. Jadinya ya mau nggak mau harus tetap ngikutin budayanya sini. Jadi kalau misalnya mau sekolah gitu, biasanya 2 jam sebelumnya udah persiapan. Sedangkan dulu kalau di Indonesia mau ngaret mau enggak tetap nggak masalah. Tapi kalau di sini telat sedikit pun udah kena marah gitu kan. Jadinya ya mau nggak mau harus harus bisa disiplin gitu sih. Disiplin ya. Ya. Kalau untuk sekolahnya bagaimana? Dalam seminggu berapa hari untuk menerima pelajaran, berapa hari untuk praktek di hotel? Kalau saya praktek di hotel seminggu 5 kali. Seminggu lima Eh, kali, oke. seminggu 4 kali, Pak. Maaf, Oh, empat seminggu empat kali. kali. Ya itu buat kerja, terus 1 hari sisanya buat sekolah. Jadi di sekolah itu 8 jam, 8 jam dari jam 8 sampai jam 15, jam 3 sore. Itu buat pelajaran semua, kayak ada politik, ekonomi, matematika, terus agama ada juga, Pak. Terus perhotelan yang khusus gas orienterung, di situ kita mempelajari semuanya, detail-detailnya kayak gimana gitu. Kadang kalau sekolah ya ada kayak ulangan gitu, Klassenarbeit kayak ujian itu juga ada, terus simulasi ujian itu juga ada semua, praktek teori ada semua kayak gitu. Itu ketika masuk ke kelas itu bisa langsung menerima? Enggak. Enggak ya, Dulu pas sama ya. awal-awal, ya pas awal-awal kan saya datang seminggu pertama di kota, terus masih stay di hotel, minggu berikutnya baru sekolah. Dan itu pas awal masuk sekolah benar-benar shock karena bahasanya udah Hochdeutsch gitu kan. Jadi saya masih mikir, oh ya ampun gini. Apalagi dulu saya kan berangkatnya Desember, tapi Ausbildung mulainya sekitaran Agustus atau Septemberan. Jadi telat 3 bulan dan itu saya harus ngejar materi sendiri. Tapi setelah dipelajari lama-lama juga bisa masuk. Karena sebenarnya gampang, cuman bahasanya aja yang rumit. Bahasanya yang rumit ya. Iya, bahasanya yang rumit. Kalau 4 hari sisanya tadi kan kerja di hotel. Apa yang Iya, dikerjakan di hotel tersebut? jadi kalau di Hotel Favro itu kita kerjanya bagian service kayak kelner di restorannya, housekeeping itu kayak bersih-bersih kamar, bikin kamar, terus resepsionis, sama ya cuman itu aja sih Pak. Kadang juga di bagian bar, jadi bartender kayak gitu. Dan itu di rolling, biasanya di rolling. Jamnya dibatasin berarti ya. Jam kerjanya masuk ke 3 shift atau
atau ekstra untuk Oh, untuk si pagi saja gitu misalnya. kalau misalnya, kalau semasa corona ini saya kerjanya sehari jadi 3 bagian, Pak. Jadi jam 6 sampai jam 8 di bagian restoran, jam Hmm. 8 sampai jam 12 di bagian resepsionis, sisanya di housekeeping. Tapi sebelumnya, pas masih normal itu, jadi seminggu servis, seminggu di resepsionis, seminggu di bagian housekeeping kayak gitu. Oke. Oke, saya lihat teman-teman yang lain ini udah kepingin mau nanya-nanya sama Natasha nih. Saya cukupkan dulu pertanyaan dari saya. Saya buka untuk seksi tanya jawab kepada peserta ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan kepada Natasha, silakan. Semuanya di mute. Halo, silakan, ada yang mau ditanyakan tentang Ausbildung, tentang kehidupan Natasha di Jerman, tentang praktek di perhotelan. Silakan. Ya Pak, saya Noval. mau tanya Pak. Ya, silakan Noval. Gini Pak, eh saya kan sempat baca-baca di salah satu artikel di Indonesia gitu ya. Katanya kalau misalkan kita orang Indonesia pertama kali ke sana, bahasa Deutsch-nya itu beda. Itu benar. Iya. Terus cara ini gimana cara nge-counternya gitu? Dulu aku juga awal-awal ke sini shock kan ya, karena Hochdeutsch banget. Terus aku curhat sama bos aku kesulitan bahasa. Terus mereka kasih saran, coba kamu belajar bahasa pakai film-film Jerman, musik-musik Jerman. Terus selalu ngomong sama native Jerman. Jadi lama-lama bahasa kita terbantu kayak gitu. Kalau aku dulu pakai film-film Jerman terus belajarnya. Jadi mau nggak mau tetap paham nggak paham tetap dengerin. Jadinya lama-lama kebiasa aksennya mereka, cara berbicaranya kayak gimana. Terus bahasa-bahasa keseharian mereka yang nggak baku kayak gimana. Jadinya lama-lama terbiasa kayak gitu. Lama-lama terbiasa kalau sudah tinggal di sana. Ada lagi? Doktorina mau nanya? Silakan. Enggak ya? Ayo, Oktorina. Ya, silakan Oktorina. Apa yang mau ditanyakan? Suaranya tidak keluar, Oktorina. Di chat. Sementara boleh di chat. Halo dari Oktorina. Halo Oktorina. Oktorina ada yang mau ditanya? Yang lain? Dewi Fatima? Belum ada. Halo, aku mau tanya. Ya, silakan Dewi. Untuk Ausbildung itu kita harus punya kan kayak punya tabungan berapa gitu ya. Terus kalau misalnya emang tabungan kita nggak cukup, apakah bisa ada cara lain gitu, misalnya jaminan dari perusahaannya gitu bisa. Makasih. Kalau setahu saya, Ausbildung nggak harus pakai uang deposit kayak gitu. Itu kayaknya cuma buat kuliah deh. Karena kita Ausbildung itu kerja kan. Kerja itu buat gajinya buat kita sendiri. Jadi nggak ada buat deposit kayak gitu, nggak ada setahu aku. Teman-teman aku yang mandiri pun lanjut Ausbildung juga nggak ada deposit uang kayak gitu. Oke. Maaf Kak, ini kan aku baru gabung. Jadi kakak itu Ausbildung itu pakai agen atau mandiri gitu. Kalau mandiri gimana caranya? Kalau mandiri saya kurang tahu karena saya berangkat ke sini pakai agen. Tapi mau mandiri mau nggak sama aja ntar endingnya. Kesininya buat ngurus dokumen dan lain-lain kalau udah di Jerman sendiri. Oke, ini ada pertanyaan dari Friska. Halo, saya Friska mau nanya, kalau bawa anak Ausbildung yang sudah 6 tahun, apakah mungkin? Kalau Ausbildung kan sampai umur 40 tahunan ya Pak, setahu saya. Ada teman sekolah sekelas sama saya umurnya udah 40 tahun dan dia juga ikut Ausbildung jadi Hotel Fachmann. Dia juga masih boleh Ausbildung tapi dia dari negara lain. Saya nggak tahu aturannya gimana, tapi setahu saya kalau di Jerman bawa anak pun buat Ausbildung masih boleh. Bawa anak masih boleh ya? Iya, masih boleh. Umurnya 6 tahun anaknya, boleh ya? Kalau buat di kerjaannya tentu saja nggak boleh, tapi kalau misalnya dari Indonesia sebenarnya boleh karena teman saya juga kayak gitu Pak, Ausbildung umurnya udah 40 tahun udah punya anak juga dan dia masih stay Ausbildung gitu. Oke. Priska bagaimana?
sudah dijawab, jadi boleh bawa anak. Nih, dari Ypro, Faskah. Kak berangkat ke Jerman langsung Ausbildung kah? Atau program lain sebelum Ausbildung? Iya, dulu saya langsung Ausbildung ke sini. Jadi, habis lulus SMA, ambil kursus bahasa, terus langsung lanjut Ausbildung. Jadi, saya nggak tahu gimana rasanya jadi au pair atau FS karena teman-teman biasanya yang berangkat ke sini awalnya au pair FS tapi saya langsung Ausbildung. Oke, langsung Ausbildung ya. Mhm. Rizka, terima kasih. Ya, ada lagi yang menanyakan? Pak Koko, maaf, Pak Koko ada yang mau ditanyakan? Oh, Dewi Fatima lagi, silakan Dewi Fatima. Itu bayar ke agennya rata-rata berapa ya kalau pakai agen? Terus pas pengajuan visa itu ada interview gitu nggak dan ada tipsnya nggak biar lolos? Makasih. Kalau dulu saya bayar agen sekitar 28 juta itu sudah termasuk semuanya. Jadi semua mencakup kayak visa, cari kontrak itu udah semuanya. Jadi tinggal terima bersih. Terus kalau visanya juga nggak ditanya aneh-aneh, cuma ditanya kamu di Jerman ngapain, tinggalnya di mana, terus gaji per bulan kamu berapa, neto kamu berapa, kamu di sana mau sekolahnya apa, terus siapa penanggung jawab kamu, kayak gitu doang pas di visanya. Di mana, di kedutaan cuma ditanya gitu doang sih. Dulu sepengalaman aku kayak gitu. Nggak ada tanya-tanya yang ngeri-ngeri banget gitu, nggak ada. Dan itu cuma pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Jerman. Kecuali kalau yang setahu saya au pair, mereka ini pakainya bahasa Jerman, harus ngobrol juga kan sama si guest family-nya itu. Tapi kalau buat Ausbildung, sebelum apply visa kan kita dapat tuh Vertrag kerja, Vertrag semuanya buat rumah, buat sekolah, itu kita dapat semua. Buat persiapan interview pas apply visa. Nah, itu udah tinggal dibaca doang dan pertanyaan mereka juga nggak susah-susah banget, cuman tanya secara general aja sih. Kayak gitu. Dewi Fatima, ada yang mau ditanyakan lagi? Aku ada satu lagi. Jadi tapi kakak ngerti nggak kalau jalur mandiri? Jadi misalnya mereka rata-rata perusahaan Jerman itu nerimanya yang seperti apa gitu loh. Kalau jalur mandiri, setahu aku kita apply cari Ausbildung Platznya di website ausbildung.de. Di situ kan ada semua tuh betrip perusahaan yang cari Azubi, dan kebanyakan kalau yang dari Indonesia, apply dari Indonesia, mereka carinya bidang gastronomi kayak gitu. Dan kalau dari Indonesia sendiri, mandiri, bahasanya juga harus tinggi, sertifikat bahasanya. Mungkin aja sekarang aturannya udah B2 atau C1 gitu. Beda lagi kalau misalnya kamu udah dari Jerman. Kalau sebelumnya kamu udah au pair atau FS, setahu aku, buat apply Ausbildung di sini lebih gampang, karena mereka nggak bakal tanya sertifikat bahasa dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya dari Indonesia, sepengetahuan aku harus menyertakan lampiran sertifikat bahasa dan minimal mungkin B1 atau B2 kayak gitu. Boleh diulang Gantung alamat websitenya tadi apa, Natasha? Ausbildung.de. Ausbildung.de ya. Oke. Iya, Ausbildung.de. Itu website resmi buat cari Ausbildung. Dan kadang ada ini Pak, ada positif positif liste yang diperbolehkan orang-orang Indonesia buat daftar Ausbildung. Di situ ada juga beberapa jurusan yang lebih diutamakan orang Jerman dan orang EU gitu. Jadi nggak semuanya kita gampang masuk ke situ, nggak. Ada beberapa yang kita nggak susah buat masuk ke jurusan tersebut. Oke. Ini ada pertanyaan dari Oktorina Pelita. Setahu saya masuk Jerman minimum ada blog account sekitar 10.000 euro lebih. Apakah gaji Ausbildung juga setara 10.000 euro per tahun sehingga tidak perlu blog account? Kalau kemarin saya berangkat, jujur saja nggak ada blog account karena pihak hotel yang bertanggung jawab sama saya, Pak. Jadi setahu saya kalau blog account itu
buat yang studi atau S1 atau S2 kayak gitu setahu saya. Kalau buat Ausbildung sepertinya enggak, sama aja kayak au pair atau FS Shot. Mereka enggak ada blog account atau sebagainya setahu saya gitu. Oke. Jadi untuk Ausbildung, menurut pengalaman Natasha kemarin, tidak ada blog account ya, Dr. Rina Enggak ada ya. sama sekali. Enggak ada sama sekali. Ini ada permintaan, nanti boleh dimasukin websitenya ya, yang ausbildung.de tadi ya. Oh iya Pak. Nanti Pasti di grup nanti aja ya. saya share. Nah, Iya, saya di grup. iya. Terus pertanyaan dari Yepro, Kak pas ke Jerman bawa sertifikat level apa? B1 B1. tadi ya. Iya, B1. B1 dan kalau saya boleh menambahkan, B1 dicapai oleh Natasha itu tanpa ujian A1 dan A2. Jadi Iya, Natasha les secara pribadi, kemudian ikut ujian di Gute Surabaya, langsung mendapatkan B1, begitu ya. iya. Ini ada pertanyaan dari Noval. Kak mau nanya, kalau pekerjaan yang mencakup FSJ apa saja ya? Yang saya terima hanya pekerja sosial saja gitu. Dari Noval. Iya, kalau FSC saya kurang tahu, tapi kebanyakan emang FSC diutamakan buat pekerja sosial. Kebanyakan kayak di gereja-gereja kayak gitu, terus panti jompo, buat anak-anak kebutuhan khusus, karena itu kayak volunteer gitu kan Pak. Kalau FSJ itu buat volunteer. Tapi kadang ada beberapa stelle FSJ yang bisa melanjutkan buat Ausbildung. Kayak misalnya di panti jompo, FSJ di panti jompo, itu ntar kita bisa lanjut Ausbildung juga di FSJ, di stelle FSJ tersebut. Misalnya jadi kayak Krankenpfleger atau apa gitu. Setahu saya Tanpa kayak harus gitu. merubah visa? Tanpa harus merubah visum ya? Harus merubah visum juga kan, dari FSJ ke Ausbildung visumnya beda Pak. Kalau FSJ setahu saya iya maksimum setahun. Kalau Ausbildung 3 tahun, harus upgrade visa terbaru kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Priska mau menanyakan? Sambil pada mencari pertanyaan, saya tanya seperti ini ya. Sebaiknya bagaimana ya, Natasha, pola pengajaran bahasa Jerman buat pelajar-pelajar di Indonesia, supaya ketika nanti mereka sampai ke Jerman tuh bisa lebih mudah beradaptasi, bisa lebih mudah mengaplikasikan pelajaran yang mereka dapatkan di Jerman. Kalau menurut saya harus disamakan kayak pas kita sekolah di Jerman. Kan misalnya Bapak ada kenalan murid-murid yang sekolah di Jerman. Nah, cara guru di Jerman mengajar murid-murid itu beda banget Pak sama di Indonesia setahu saya. Kayak di tempat sekolah itu mereka lebih banyak lebih banyak langsung ke prakteknya daripada teorinya. Misalnya kayak bahasa Jermannya buku gitu. Mereka nggak asal ngomong das ist Buch kayak gitu, enggak. Jadi harus dijabarkan satu-satu kayak buku ini buat ini kayak gitu. Menurut saya kayak gitu sih. Terus lebih banyak nonton filmnya kalau saya rasa ya, karena kalau kita nonton film kan otomatis mereka tahu nih cara pengucapan yang benar kayak gimana, terus bahasa-bahasa kesehariannya kayak gimana, karena di sini kan kalau kita ngomong bahasa baku-baku terus kayak kurang nyambung, kurang asik gitu kan. Jadinya kayaknya lebih enak gitu kalau pakai bahasa kesehariannya orang sini. Menurut saya kayak gitu sih. Jadi istilahnya lebih banyak mendengar percakapan dari orang Jerman sendiri, dan pemilihan katanya juga bisa lebih tepat melalui nonton film tadi gitu ya. Iya betul. Oke. Ini ada yang nanya, Kak, FSJ itu apa sih gitu? FSJ itu kayak ini kan pekerja sosial gitu, dan mereka ini lebih nggak ada sekolahnya sebenarnya. Cuman kadang ada beberapa stelle yang ngasih fasilitas buat kursus bahasa Jerman kayak gitu. Dan itu berlangsung maksimal cuman 1 tahun, 1 atau 2 tahun gitu.
Jadi nggak kayak Ausbildung. Kalau Ausbildung kan kita nanti lulus dapat sertifikat bisa kerja di seluruh Eropa. Tapi kalau Oh gitu. FS Shop, iya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Natasha, nyambung dengan yang tadi. Kak, kalau kita ikutan Ausbildung, bisa diangkat jadi pekerja tetap di sana, kira-kira berapa tahun diangkat menjadi pekerja tetap? Gitu. Iya bisa, pasti bisa. Itu harus diomongin sama bos masing-masing. Kayak bos aku pernah ngomong, saya ingin kerja di sini setelah Ausbildung, bisa nggak? Terus si bos bilang, oh iya pasti bisa kok, nanti ini ya perpanjang kontrak. Dan itu kontraknya terserah kalian mau berapa tahun. Kalau aku sendiri ngambil mau 1 tahun dulu di betrip aku, di perusahaan aku ambil setahun setelah Abschlussprüfung. Jadi Abschlussprüfung itu kayak ujian akhir gitu, terus ntar habis lulus sekolah kerja di tempat magang aku kayak gitu. Itu pasti boleh kok, dan itu terserah kalian mau lanjut di hotel kalian magang atau mau cari di hotel lain, itu terserah. Oke, jadi ada kemungkinan untuk perpanjang ya menjadi pekerja tetap pasti. juga ya. Pasti Apakah ada kalau itu. dari au pair bisa lanjut? Tadi kan kalau dari FVZ itu bisa lanjut ke Ausbildung. Kalau dari Ya. au pair? Iya pasti bisa Pak. Sama Asalkan, ya? iya sama, semuanya sama pasti bisa. Oke. Kalau gaji Ausbildung kena pajak nggak, Kak? Oh, gaji Ausbildung. Aduh, kalau saya Langsung diurus masalah gaji, hotel berarti ya? iya langsung diurus hotel, jadi nggak tahu. Tapi Istilahnya terima ada, take home pay gitu kan ya? iya, tapi ada ini Steuernummer, ada nomor pajak atau apa gitu. Saya juga kurang paham karena yang ngurus hotel itu semuanya. Jadi loan Steuer kartanya dipegang oleh pihak hotel gitu ya? Iya. Itu berarti bagian HRD yang mengurusi semuanya ya? Iya. Oke. Berarti yang ditanyakan tadi gajinya yang diterima Natasha itu sudah bersih ya? Sudah langsung Iya, take sudah home bersih. pay ya? Oke. Iya. Saya dari Friska nih. Friska nanya, saya berencana mau ikutin Ausbildung di bidang lingkungan di perusahaan limbah, tapi saya belum punya pengalaman di bidang itu. Kira-kira saya punya kemungkinan diterima tidak? Sama kayak pengalamanku, saya dulu sebelumnya nggak ada passion di hotel, nggak ada pengalaman di hotel, juga bisa diterima. Jadi semuanya kita ini di sini belajar dari nol. Jadi mau kamu latar belakangnya dokter, terus mau jadi teknik atau yang lainnya, itu di sini kita belajarnya semua dari nol. Jadi nggak usah takut mau diterima atau enggak kayak gitu. Karena benar-benar belajar dari nol, dari kita nggak tahu apa-apa, jadi ngerti semuanya. Jadi nggak usah takut. Bagus Friska, jadi dicoba. Apalagi suka perusahaan bidang lingkungan itu apa namanya jagoannya itu Jerman memang itu. Teknik tentang bidang lingkungan. Nanti boleh dicoba. Terus dari Dewi Fatimah, bisa nggak ya kerja sambil kuliah kayak di Indonesia? Kerja sambil kuliah. Ini Iya. maksudnya Ausbildung Maksudnya ngambil, atau iya dari awal kan sudah harus menentukan ya visumnya untuk iya, Ausbildung atau visumnya iya, untuk studium gitu kan. iya, betul. Ya, jadi harus jawabannya harus menentukan dulu Iya. tadi siapa yang nanya tadi. Ya, Dewi Fatimah. dari Fatimah, ya Fatimah. Terus dari Oktorina Pelita, ijazah minimum SMA ya Kak? Iya, kalau ijazahku SMA, tapi ada yang S1 pun juga ambil Ausbildung, juga ada temen aku. Jadi latar belakang pendidikan kita di Indonesia kalau mau ambil Ausbildung di sini tuh nggak menentukan gitu, terserah kamu mau apa, kayak gitu sih. Cuman umur minimum buat Ausbildung dari Indonesia 18 tahun. 18 tahun. Umur Iya. minimum 18 tahun ya. Oke. Iya. Dari Dewi Fatimah, tahapan lamar kerja mirip Indonesia Kak, mulai dari CV dulu. Iya, mirip kayak di Indonesia, cuman harus pakai bahasa Jerman. Bedanya kayak gitu. Mirip sama kayak di Indonesia. Oke, jadi pakai CV dulu ya. Dari Nova, Iya. Kak, apa benar jika kita semakin lama kerja di sana, gaji yang kita terima semakin besar? Iya, kayak punya aku per tahun, jadi kan Ausbildung 3 tahun ya. Jadi per tahun itu ada kenaikan gaji. Kalau di tempatku sendiri per tahun kenaikan gajinya 100 euro. Tapi itu tergantung
perusahaan masing-masing. Kadang ada yang 200 euro, ada yang 150 euro, tapi pasti per tahun ada kenaikan gaji. Ya. Kayak gitu. Oke, ada kenaikan gaji Noval. Tinggal kamu putusin aja mau Ausbildung atau mau studium. Tapi amin lah, semoga yang diinginkan didapatkan. Dewi Fatimah, oh nggak bisa karena visanya misah ya. Iya betul. Tadi yang untuk Ausbildung, visumnya Ausbildung, kalau untuk studi, visumnya studium. Jadi beda. Dari Nova lagi, kira-kira untuk awal-awal gajinya berapa ya? Apa tergantung tempat atau wilayah? Kalau gaji itu tergantung hotel masing-masing, karena kalau dibandingin gaji-gaji gitu kan, kadang aku ngomong sama teman-teman gitu. Kalau bruto biasanya di perhotelan sekitar 800-an, itu bruto. Jadi neto sekitar setelah dipotong pajak, setelah dipotong buat asuransi dan lain-lain sekitar 700-600-an kayak gitu. Euro ya? Iya, euro. Oke. Dan itu cukup banget kalau misalnya lifestyle kita nggak neko-neko. Bisa buat nabung uang segitu. Dan sebagai tambahan, duit segitu kan tidak harus untuk sewa rumah lagi kan? Karena Iya, rumah tapi sudah disediakan gitu. iya, tapi ada beberapa betrik yang kasih uang 700 euro, tapi kita harus bayar meter rumah. Kadang ada juga yang gitu. Jadi semua ini tergantung sama betrik masing-masing. Betriknya. Tergantung, iya, betrik masing-masing. Nggak bisa disamaratakan semua. Jadi kalau tunjangan rumah 700 sih sudah bagus lah ya. Untuk cari apartemen 700, gitu ya. 700 itu neto termasuk rumah dan termasuk buat kehidupan sehari-hari. Jadi Gitu. mungkin iya, dan Berarti itu lebih berat karena iya, Mita di betul. sini biasanya 200-300-an. 200-300-an Iya, kayak gitu. Oke, ini dari Yipro AB. Untuk perhotelan syaratnya bisa ada tato kah? Soalnya ada teman saya yang bertato ingin mencoba Ausbildung perhotelan. Oh, maksudnya apakah orang yang bertato bisa untuk melamar Ausbildung yang perhotelan gitu maksudnya? Di sini mau bertato, mau kurus, mau gendut, itu nggak mempengaruhi Ausbildung gitu, nggak kayak di Indonesia, Pak. Jadi teman aku juga pakai tato gitu kan, tubuhnya tatoan semua, pakai piercing. Itu juga nggak masalah kok mereka sekolah juga masih sekolah, terus di kerjaan juga nggak masalah. Jadinya bebas berekspresi aja sih di sini, nggak ada kriteria tertentu buat, oh kamu tato, terus kamu nggak bisa nih masuk hotel harus rapi gini, enggak sih. Di tempatku banyak juga pekerja kolegin orang Jerman yang pakai tato, pakai piercing gitu nggak masalah. Jadi nggak mempengaruhi gitu. Oke, jadi bertato pun bisa ya, Yipro ya. Tapi bisa. Iya. Dari Dewi Fatimah, bayar penerjemah CV berapa duit ya? Hehehe, gitu katanya. Aku dulu bikin sendiri, jadi nggak pakai penerjemah CV. Oke. Cuman dibantu sama pihak tempat kursus. Ini kata-kata yang salah kayak gimana, kayak gitu. Kalau penerjemah nggak pernah pakai penerjemah sih, cuman penerjemah tersumpah aja buat buat nerjemahin si ijazah aku gitu kan. Ijazah, ya. Kalau CV nggak, bikin sendiri. Oke, jadi Dewi Fatimah kalau kayak dokumen CV bisa diterjemahkan sendiri sambil nanya-nanya orang. Tapi kalau penerjemah yang ijazah, sertifikat, itu harus kepada yang penerjemah yang sudah diakui, yang sudah ada landasan hukumnya. Iya. Dari Oktorina Pelita, ada wawancara dari pihak perusahaan Ausbildungnya. Kalau dari saya sendiri nggak ada sih. Cuman kita dapat kayak bestätigung gitu, terus Vertrag kayak gitu, sama cuman chat di WhatsApp, cuman gitu doang pas sebelum berangkat. Tapi kalau misalnya kita yang apply mandiri dari Indonesia, kebanyakan pakai wawancara dulu. Ya. Oke. Jadi tidak ada yang dari perusahaan Ausbildungnya ya, hanya mengompletik saja ya. Iya, cuman dikit-dikit, cuman chat-chat tiga-tiga doang sih dulu. Nggak sampai yang
formal sekali enggak. Itu pengalaman aku ya, tapi nggak tahu kalau pengalaman yang lain. Yang penting kontak tadi ya, kontak melalui chatting, melalui apa gitu. Iya. Tidak secara resmi. Kemudian Dewi Fatimah, total kalau mandiri semua berapa ya Kak? Maksudnya biayanya semua berapa ya Kak gitu. 28 itu semua. Itu yang pakai agen. Iya, itu yang pakai agen. Tapi kalau Mandiri, mandiri, saya nggak tahu. Mungkin setengahnya bisa kali. ya kira-kira mungkin setengahnya. Jadi Mungkin 14 setengahnya. sampai 15-an gitu. Iya, iya Itu mungkin. termasuk tiket pesawat ya? Iya, Pak. Termasuk tiket pesawat. Yang mahal kan tiket pesawat ya, hampir berapa? 8 atau 10 juta? Saya kurang tahu, Kurang tapi tahu dulu ya. berapa ya? Lupa. Emang yang Ya. mahal tiket pesawatnya sih. Ya, yang mahal di tiket pesawat. Dari Oktorina Pelita, mbaknya berapa lama belajar Deutsch buat dapat B1? Aku dulu sekitar 6 bulan. 6 bulan. Iya, 6 bulan. Yang lama itu nunggu Vertragnya, jadi setahunan sendiri ya nunggu Vertragnya itu, Pak. Karena prosesnya panjang kan ya, harus nunggu Vertrag, paspor, dan lain-lain. Kalau buat belajarnya 6 bulan buat ambil B1. Oke, jadi Natasha kemarin itu langsung belajar sama guru privat. Kemudian setelah 6 bulan dia langsung ngambil ujian B1 gitu ya ceritanya ya. Dan dia lulus B1 di Gute Surabaya gitu. YPO keren. Wah, keren. Terima kasih. Yo, ada lagi, mumpung masih ada waktu. Kalau ya Dewi Fatimah, silakan Dewi Fatimah. Maaf, aku mau lebih meyakinkan lagi nih untuk dokumennya itu ya, selain kayak paspor atau visa gitu, itu CV-nya benar-benar kayak di Indonesia ya, jadi cuman diterjemahin aja gitu ya Kak? Iya, kayak CV di Indonesia, cuman pakai bahasa Jerman gitu. Terus biografi kita sama lah kayak di Indonesia, sama kayak di Indonesia intinya. Cuman bahasanya aja yang berbeda. Terus di situ kamu jelasin biografi kamu dulu. Kalau bisa sih kalau pas bikin biografi bagus-bagusin dirimu gitu loh. Prestasimu apa aja keluarin semua, nggak usah mikir oh ya sombong gini, nggak usah. Jadi mereka lebih suka aja gitu kalau misalnya kalian mengungkapkan semua prestasi-prestasi kalian gitu. Cuman bahasanya aja yang diganti pakai bahasa Jerman, cuman gitu doang. Sama kayak di Indonesia. Oh, jadi itu kayak motivation letter Kak? Iya, motivation letter ada, CV ada, terus biografi juga ada, biografi diri sendiri ada. Kamu sekolahnya di mana, tamatan mana, terus prestasimu apa aja, itu ada semua, harus ada semua. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Gimana? Ada lagi, mumpung masih ada Natasha yang ingin Ausbildung misalkan sebagai alternatif daripada cari yang studi kayak Anthony itu kan kemarin studi teknik perplastikan mungkin dibilang lebih susah, bisa mencoba untuk Ausbildung atau nanti juga ada kesempatan untuk perpanjang kontrak, bahkan ada kesempatan untuk selalu diperpanjang kontraknya semacam kayak pegawai tetap gitu. Oh maaf Kak, itu karena Natasha di hotel kerja di bagian apa ya? Di keseluruhan semua Abteilung. Nggak bisa, karena gini, kalau Azubi ini sebutan buat orang yang Ausbildung kan ya. Jadi Azubi itu harus bisa semua cabang, kayak resepsionis harus bisa, housekeeping harus bisa, service di restoran harus bisa, bartender juga harus bisa. Jadi kamu nggak bisa milih, oh ya harus di resepsionis, nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya si bos bilang, oh ya kamu tahun pertama di resepsionis terus, itu baru bisa kita di resepsionis. Kayak aku kayak gini, semenjak corona, setelah corona sekitar 6 bulanan ini, bos aku bilang, kamu ini ya, pertama kerja di resepsionis dulu, terus ntar housekeeping, sisanya service atau gimana. Kayak gitu. Jadi kita biasanya di rolling gitu kan ya kerjanya, seminggu di bagian ini, seminggu bagian
housekeeping, seminggu bagian resepsionis, kayak gitu. Semua tergantung dari pihak hotelnya sendiri, tapi sebagai Azubi kita harus bisa semua bidang kayak gitu. Nggak cuma satu bidang doang yang kita pelajari. Kalau begitu, apakah ada kendala buat yang pakai hijab? Kan seperti yang kakak bilang, ada bagian bartendernya juga kan? Oh iya, kalau pakai hijab di hotel emang agak susah sih. Karena ini ya, aku juga nggak tahu kenapa alasan mereka kayak gitu, tapi kebanyakan yang kerja di hotel lepas hijab kayak gitu, yang di bagian bartendernya. Tapi ada beberapa juga mungkin stella yang pakai hijab, tapi aku nggak tahu. Kalau di hotel aku sendiri, mereka nggak memperbolehkan pakai hijab pas kerja. Oh, di Indonesia juga sama aja sih hotelnya. Iya, sama aja. Kalau dipikir-pikir ya sama aja sih, di Indonesia, di Jerman sama aja. Oke deh. Iya. Dewi Fatima, sudah? Satu lagi. Di tempat kakak ada lowongan gak ya? Ini katanya, kata bos aku, tahun depan ini ada lowongan baru nih, Januari, buat cari Azubi dari Indonesia. Tapi bagian Hotel Fafrau ya. Tapi nggak tahu ini ntar jadi atau nggak. Cuman bos aku bilang, buat tahun depan ada lowongan buat penerimaan tahun ajaran baru Azubi. Berapa Itu stella? bagian apa? Sama kayak aku Hotel Fafrau. Jadi Berapa semuanya kita kerjain. berapa stella, Natasha? Kalau di hotel aku ada 5 stella, Pak. Di Leipzig, Oh. ya di Leipzig, di Detmold, di Dolman, Hmm. di Berlin juga ada yang satu di, aku lupa namanya, di daerah Wiedemar kayaknya. Waduh. Tapi yang paling besar di Leipzig. Ada Iya. di situ. Itu bagus tuh Dewi Fatima. Mereka punya cabang 5 itu. Kalau mereka perlu, apalagi dari Indonesia, itu berarti Natasha sudah bisa menunjukkan tuh kepada atasannya orang Jerman bahwa orang Indonesia itu cekatan, responnya bagus, ya kerjanya pokoknya dipuji lah sama atasannya sampai dia bilang mau mengambil dari Indonesia gitu ya. Iya. Oke, nanti yang berminat ini kesempatan bagus, kesempatan emas. Siapa tahu dapat bermanfaat buat masa depan kalian ke depan. Oke, ini Oktorina Pelita. Hotel Kafrau, itu kerjanya apa saja ya, Kak? Hotel Fafrau ya, jangan Hotel Kafrau. Oke, Hotel Hotel Fafrau. Kafrau, ya. Iya. Kalau Hotel Fafrau ya kerjanya itu kayak di resepsionis. Biasanya kalau di resepsionis kita ngelayanin tamu kan, kayak pembayaran, terus kasih layanan, kasih penjelasan di kamar ini ada ini, terus biasanya kayak manajemen booking kayak gitu, resepsionis yang kerja, terus handle pesanan, handle peranstaltungan buat acara atau seminar kayak gitu. Terus kalau yang di service itu biasanya kalau di hotel aku kan ada restorannya, itu jadi kita kerjanya juga di service, bagian kayak nganterin makanan, kayak pelayan kayak gitu, tapi itu nggak sekedar cuman nganterin gitu. Ada etikanya. Gimana cara nuangin makanan, gimana cara menata makanan, kayak gitu. Terus di bagian dapur juga masuknya di service, jadi kita masak-masak gitu kan buat nyiapin makanannya si tamu. Terus di housekeeping itu ya bersih-bersih kamar kayak gitu. Itu yang bagian terberat menurut aku, karena satu kamar itu besar kan ya, dan itu bednya juga besar-besar dan harus cepat-cepat gantinya, harus cepat. Dan itu aku kadang merasa, oh ya ampun susah banget gitu. Tapi ya lama-lama terlampaui, asalkan ya sabar aja gitu. Ya cuman gitu doang sih. Terus apa lagi ya? Kalau bartender itu di bagian barnya kayak bikin minuman, terus racik-racik minuman gitu. Jadi nggak usah takut lah kalau nggak bisa, karena si kolegin teman-teman kerja tuh bakal kasih tahu cara-caranya. Terus kita juga boleh kok pas misalnya kerja di bartender kan banyak banget tuh menu-menu minuman. Aku sendiri juga nggak hafal itu menunya kayak gimana. Jadi ada resep-resepnya sendiri udah ditempel di situ. Jadi kita tinggal ngeracik. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut kalau nggak bisa. Semua pasti bisa kayak gitu sih. Jangan takut, semua pasti bisa.
Mhm. Itu bagus tuh kata-katanya tuh. Gimana? Masih ada yang pengen menanyakan? Udah nggak ada. Nanti misalkan terpikir ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan, boleh langsung japri ya ke Natasha ya, buat Iya, Pak. ini Japri supaya saja. nanti mereka bisa menanyakan. Iya. Aku mau tanya Natasha, di Iya, situ Pak. Silahkan. kalau untuk belajar bahasa Jerman khusus untuk hotel Fachfrau maupun gitu ya, itu yang bagus apa rekomendasinya? Bukunya ya, Pak. Khusus untuk belajar misalkan apa ya, Deutsch untuk hotel atau apa gitu? Ada. Ada, Pak, saya bukunya, tapi saya lupa namanya. Nanti saya share aja ya namanya. Share di Iya, grup ya. iya. Saya lupa namanya. Itu Oke. jadi kayak kamus khusus buat perhotelan gitu. Jadi ada kalau di perhotelan kan kayak ada nama-nama bestek atau apa gitu kan. Nah, Iya. itu ada semua di situ. Oke, ya nanti boleh di-share ya di grup ya. Iya. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin masih belum mengemuka, jadi nanti akan menghubungi Japri kepada Natasha. Sebagai penutup, boleh memberikan tips, pesan kepada kepada pelajar-pelajar Indonesia ini yang nantinya akan pergi Ausbildung ke Jerman gitu. Tolong dikasih tips maupun pesan-pesannya bagaimana. Silakan Natasha. Ya, kalau menurut saya pribadi, pertama siapin mental, karena di sini benar-benar beda ya, kayak di Indonesia nggak bisa sembarangan. Di sini apa-apa peraturannya ketat, salah sedikit pun denda, dan dendanya nggak main-main. Jadinya harus benar-benar dilatih lah sejak dini dari di Indonesia, harus menaati peraturan. Terus kalau bisa, kalau kalian yang mau Ausbildung, diperdalam lagi aja dulu bahasanya, jangan asal oh ya aku udah lulus misalnya A2 bisa tuh ke Ausbildung, bisa cari Ausbildung. Nggak segampang itu karena realitanya di sini benar-benar 3 kali lebih susah. Apa-apa kita harus sendiri, jadi nggak usah nggak usah menentukan orang, oh aku mau kalau udah di Jerman pasti ada yang bantuin aku. Jangan mikir kayak gitu, karena di sini kita benar-benar mandiri dan harus dilatih dari Indonesia. Kalau nggak gitu ntar kita nggak bakal kuat di sini, karena di sini benar-benar ngerasain perjuangan hidup kayak gitu, Pak, menurut saya. Mental jadi ya. Iya, mental sama bahasa harus diperdalam dulu, karena tanpa itu semua, kalau kita kena getakan sedikit, misalnya kayak kalau salah kerja kayak gitu kan, pasti mereka nggak selalu setiap hari ramah sama kita. Pasti kalau kita salah, pasti mereka ada juga marahnya. Nah, kalau misalnya mental kita belum kuat, terus kita di hati jadinya kayak baper atau gimana, nggak ada lust buat kerja lagi dong. Itu kan juga masalah. Jadinya ya harus dikuat-kuatin dulu mental. Mental harus mental baja kayak gitu menurut aku sih. Sama bahasanya harus diperdalam. Oke, mental dan bahasa ya. Iya. Oke, terima kasih banyak kepada Natasha yang telah memberikan wejangan, memberikan pesan maupun tips kepada peserta-peserta di Zoom meeting kali ini. Terima kasih juga tadi informasinya atas jawaban dari pertanyaan teman-teman yang ada di sini. Semoga bermanfaat, semoga Natasha selalu diberikan kesehatan, selalu dijaga konsistensinya untuk bisa menyelesaikan Ausbildung dengan tepat dan membawa manfaat buat semuanya. Oke. Amin. Terima kasih, Pak. Amin ya. Oke, kepada semuanya terima kasih. Saya tutup ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen.